Pemirsa, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo Febri Diansyah mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara SYL. Hakim Pengadilan Tipikor juga mencecar Febri terkait alasan mundur dari pengacara. Ya, pemirsa, anak istri dan cucu Syahrul Yassin Limpo mengakui menerima uang dan fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tak hanya kepada keluarga, uang haram politisi Partai Nasdem ini juga mengalir ke biduan dangdut Nayun dan Nabila. Ya, pemirsa, sempat hilang seorang bocah 9 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di dalam lubang pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Ironisnya korban dibunuh oleh tetangganya. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tersangka ibu berinisial R yang viral melakukan asusila kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun. Perbuatannya viral di media sosial dalam sebuah video yang terbagi menjadi 2 bagian. Dan pemirsa, kepolisian juga telah mengamankan pelaku jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial di Jakarta. Pelaku sudah beraksi sejak Mei 2023 lalu dan meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, kasus pelecehan anak termasuk kekerasan maupun eksploitasi dan pornografi masih menjadi momok serius di Indonesia. Kasus pelecehan anak bahkan terjadi di lingkup keluarga sendiri. Ini membuat Indonesia terpaksa menyandang status darurat terkait masalah pornografi anak. Lantas bagaimana seharusnya kita bertindak? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama psikolog anak Vera Ivanilia. Selamat malam, Mbak Vera. Halo, selamat malam Mbak Faruri. Baik, Mbak Vera, ini sangat miris. Tadi kita lihat sama-sama selain pornografi anak juga ada ibu kandung yang tega melecehkan anaknya yang masih berusia balita. Kalau secara psikologis, Mbak Vera, kenapa hal ini bisa terjadi? Tadi disebut ada faktor ekonomi. Apakah menurut Mbak Vera ini wajar atau ada faktor lain? Mungkin ada kelainan tersendiri? Kalau dibilang faktor ekonomi saja, saya rasa mungkin di luar. Terima kasih banyak informasi dan insight-nya, Mbak Vera Ivanilia, psikolog anak. Terima kasih. Kita sama-sama doakan jangan sampai lagi Indonesia ini status darurat pelecehan seksual. Terima kasih, Mbak Vera. Selamat malam, salam sehat. Malam. Ya, pemirsa, pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan guna mendukung beragam kegiatannya. Sementara di sisi lain tak sedikit pula pihak yang mengkhawatirkan langkah ini justru menambah rentetan konflik agraria. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir langsung di studio kami malam hari ini tenaga ahli Menteri Investasi Kepala BKPM Rizal Kalvari Marimbo, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Muhair Pakana, serta pengamat pertambangan Ferdi Hasiman. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, ini kan menuai pro dan kontra. Kalau tadi bahasanya bagi-bagi kue begitu. Tapi sebetulnya apa yang menjadi dasar pemerintah kemudian memutuskan menerbitkan IUP untuk ormas keagamaan? Ya, ini kan tadi judulnya kan... Ya, pemirsa, kembali di Sindo Prime dan kita masih akan berdialog terkait pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia yang menuai pro dan kontra. Saya kembali ke Pak Rizal dari Menteri Investasi dan BKPM. Tadi menjawab kekhawatiran baik dari pengamat pertambangan dan juga dari Muhammadiyah yang mengkhawatirkan akan ada konflik kepentingan begitu. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh elit pertambangan. Kemudian juga sudah banyak ataupun juga ada oligarki ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk menjawab kekhawatiran ini bagaimana, Pak Rizal? Ya, pertama memang bukan. Tentu perusahaan, badan usaha. Saya tanya dulu. Saat mereka merintis badan usaha mereka, merintis usaha penambangan, apa mereka langsung jago? Oke, ada step by step. Step by step. Aduh, ada kewirausahaan di sana. Jadi jangan kita suuzon kepada lembaga-lembaga ini. Saya kasih contoh ya. Di Swedia, itu gereja Kristen Swedia. Itu punya investasi ke lebih dari ratusan perusahaan, coba. Kemudian gereja Katolik itu barusan mengakuisisi satu bank. Bank ini yang mengikat oleh pemerintah ini. Oke. Salam damai untuk semua. Semoga pasal 33 Undang-Undang 45 bisa terlaksana dengan baik. Dan sila kelima Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf Bang Ferdi, salam untuk Bapak dan keluarga. Oke, waktu kita terbatas malam hari ini. Terima kasih telah bergabung di Sindo Prime. Bapak-bapak, salam sehat, selamat beraktivitas kembali.